Shalom, pemirsa CAC Ministry yang terkasih, melalui program Special Empowering ini, Roh Kudus akan menjamah memberkati saudara. Ketika Roh Kudus hadir, Dia mampu melakukan segala sesuatu. Inilah tanda ajaib. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang berbeban berat dijamah, dikuatkan, mujizat terjadi, tanda ajaib terjadi, jamahan Roh Kudus terjadi melalui program ini. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus, melepaskan kuasa Roh Kudus dari program ini. In the name of Jesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan Special Empowering khotbah firman Tuhan episode kali ini. Bapak, kami rindu menerima perkataan Allah, yaitu firman Allah. Kami menyadari penyembahan tertinggi adalah duduk, dengar, dan menjadi pelaku firman. Itulah penyembahan sejati, hidupi firman Tuhan. Karena itu Bapa, taburkanlah benih itu. Berikan kami Roh Kudus, roh hikmat dan pengertian, agar kami menerima di spoken word, perkataan Allah hidup, yang menguatkan, membangkitkan, memberikan nafas kehidupan rohani kami. Kami sambut pekerjaan Roh Kudus oleh firman Tuhan. Kami sambut perkataan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sambut firman Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Oke, kita akan saksikan klip kesaksian. Setelah itu adik-adik tis boleh ke ruang pemuritan. Boleh diputarkan dulu. Kesaksian mujizat kesembuhan progresif dari Tuhan Yesus. Ko Acung sembuh dari psoriasis kronis di wajah. Ko Acung sembuh dari psoriasis kronis di wajah. Mujizat kesembuhan terjadi setelah didoakan kesembuhan di ibadah GCC bulan Oktober 2023. Ko Acung didoakan kesembuhan oleh Pastor Cahya untuk penyakit kulit di wajahnya. Pada tanggal 8 Oktober, Ko Acung sharing pada Pastor dan kakak PA-nya bahwa wajahnya sudah bersih selama kurang lebih semingguan. Padahal penyakit psoriasis ini sudah dideritanya secara menahun. Puji Tuhan, mujizat kesembuhan terjadi. Tuhan Yesus masih menyembuhkan dan Roh Kudus nyata. Jika Anda ingin didoakan kesembuhan atau mencari gereja untuk beribadah di mana kuasa Roh Kudus itu nyata, datanglah ke ibadah Minggu Gereja Great Commission. Berikan tepuk tangan bagi kuasa Roh Kudus yang bekerja. Katakan haleluya. Amin. Oke, beri salam kiri kanan, lambaikan tangan, katakan kamu diberkati, saya diberkati Tuhan. Lalu kita ke belakang, lambaikan tangan pada adik-adik teens kita, adik-adik youth kita. Selamat pemuritan ya adik-adik, lambaikan tangan. Oke, Pastor Laura juga selamat memuridkan ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini hari yang luar biasa. Buat saya juga, saya butuh waktu lama untuk bisa berangkat ke gereja, saya mabuk parah. Bukan karena minum alkohol, tapi saya mabuk Roh Kudus. Ya, sampai sekarang pun saya merasakan whirlwind ya, angin sepoi-sepoi di seluruh, sepertinya ada AC di kiri kanan tubuh saya ini. Dia berputar begitu ya. Tangan saya udah seperti es ini. Ya, begitu saya keluar dari mobil ada angin. Jadi kayak ada yang niup saya gitu ya. Seperti ada box AC yang ngikutin saya begitu ya. Oke. Ini dingin sekali di sini ya. Bagus juga sih ya. Seger gitu ya jadi ya. Saya beku ini ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia selalu baru buat saya. Dulu banyak jemaat yang bilang gitu, merasakan angin sepoi-sepoi. Saya pikir kok saya nggak gitu-gitu amat, ternyata akhirnya saya merasakan hari ini. Oke, itu seperti apa ya? Seperti AC begitu ditiup. Ini terus gitu, berputar gitu ya. Oke, saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, saya telah sampaikan penglihatan profetik. Selama ini selalu akurat. Penglihatan profetik memang bukan firman Tuhan. Bukan. Tapi itu adalah cara Roh Kudus menolong kita, memberikan petunjuk aplikasi supaya rancangan Tuhan jadi dalam hidup kita. Rancangan Tuhan kita naik dan tidak turun, yang percaya katakan amin. Loh beneran loh. Menjadi kepala dan tidak ekor itu rancangan Tuhan, yang percaya katakan amin. Tidak sakit adalah rancangan Tuhan. Tidak miskin adalah rancangan Tuhan. Karena kalau kita sakit-sakitan miskin, depresi, rumah tangga hancur-hancuran, gimana kita mau jadi teladan? Gimana kita mau jadi dampak dan terang? Orang menjauhi kita, orang mendoakan kita mati, hilang, gak ada.
nyusahin kita. Tapi kalau kita ada di dalam kondisi terbaik, kita sehat, bahagia, sejahtera secara finansial, disitulah kita bisa memberitakan Injil Yesus Kristus bahwa Yesus Tuhan adalah gembala yang baik. Bahwa dia peduli dan melindungi umatnya dan kita bisa membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan Juru Selamat yang telah memberikan segala-galanya dan menjadikan kita anak-anak Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi apapun yang Tuhan sampaikan tersebut ya, itu sebenarnya mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Pesan hari ini Bapak Ibu Saudara adalah supaya kita tidak takut, khawatir dan gentar karena Roh Kudus menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, kita sudah terlatih. Jemaat kita sudah terlatih Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap hal buruk yang terjadi di dunia kita tahu dan kita lewat. Kita lewati dengan baik. Karena kita tahu. Jadi jangan takut dan jangan khawatir saudaraku ya. Nanti 2 wabah yang akan terjadi itu, saya confidence kita bisa lewati. Karena ini nggak seberapa dibanding Delta kemarin. Saudaraku, kita bisa. Roh Kudus menyertai. Saya buktinya. 2019 sampai 2004 tidak pernah batuk pilek. Gak usah takut. Saya bukan pendeta yang banyak bicara. Saya membuktikannya. Saya tidak pernah pilek dan batuk. Apalagi COVID. Ya, kita akan lewati MPOX yang percaya katakan amin. Buat apa Tuhan beri kita hikmat? Supaya kita baik, supaya kita sehat. Kita bisa. Jangan takut ya. Business as usual. Hidup seperti biasa. Yang bisa mengerti katakan amin. Tuhan menyertai kita. Katakan sesama Tuhan menyertai kita. Katakan saya tidak takut. Ini gak seberapa dibanding dulu. Kita bisa lalui. Dan ingat saudaraku, bahkan setelah ini kita akan menjadi yang tersisa dengan kesaksian. Dan bisnis kita menjadi lebih kuat karena yang lain runtuh. Yang bisa mengerti katakan amin. Tuhan mengasihi kita. Roh Kudus berjalan di depan kita. Ini cuma kita satu-satunya gereja di Indonesia yang tahu segala sesuatu masa depan dan menyiapkan jemaatnya. Sehingga kita terlewat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rancangan yang baik buat kita. Iblis tidak bisa mengganggu. Yang bisa mengerti katakan amin. Ya, gunakanlah hikmat. Yang bisa mengerti katakan amin. Kenapa pastor bisa gak kena COVID sekalipun dari mana? Karena saya berhikmat. That's it. Kenapa pastor gak bisa flu dan batuk sudah 5 tahun? Karena saya berhikmat. Dari mana hikmatnya? Dari Tuhan. Oke, kita bisa melewatinya. Segala perkara dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan. Kita akan naik, saya confidence loh. Kita akan naik dan tidak turun. Ya, PHK bakal banyak, saudara tidak ter-PHK. Yang bisa mengerti katakan amin. Kalau saudara ter-PHK, saudara akan jadi pengusaha atau mengambil perusahaan lain, bekerja lain yang lebih baik. Dan sesuai dengan bidang saudara. Yang bisa mengerti katakan amin. Kalau belum waktunya pulang, meninggal tidak akan meninggal. Santai ya, relax ya ikut Tuhan ya. Gak usah khawatir, gak usah takut. Roh Kudus menyertai kita, ada amin. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai yang terutama dan sumber dari segalanya. Katakan yang terutama dan sumber dari segalanya. Yaitu love God, katakan love God. Saya menantikan saudara menjadi yang disisakan Tuhan dari krisis ekonomi. Saya menantikan saudara di posisi puncak. Bukan kuat dan bukan gagah. Tapi oleh karena Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Jikalau saudara tidak punya hutang 1 rupiah pun, saudara akan setinggi langit dalam 3 tahun. Yang gak punya utang 1 rupiah pun. Perhati. Tuhan akan hidupmu begitu tinggi. Karena kau tidak terganggu dengan suku bunga. Dengan dolar. Dengan krisis. Kau santai aja. Tidurmu akan nyenyak. Suatu hari. Kita semua akan di posisi bebas hutang. Yang percaya katakan amin. Dengan sadar saudara mau. Banyak orang yang emang gak mau. Kok gak mau. Hidupnya emang suka utang. Tapi kalau saudara mau. Tuhan akan mengabulkannya.
Dan tidak akan ada krisis apapun yang bisa menjamah saudara. Yang bisa mengerti katakan amin. Kasihan yang nggak tahu ya. Tiba-tiba kejadian. Lalu menyalahkan Tuhan. Tuhan jahat dan sebagainya. Tuhan tidak pernah jahat. Tidak pernah jahat. Hanya butuh bergereja di tempat yang tepat. Itu aja. Supaya saudara tahu. Gereja yang percaya Roh Kudus. I'm glad kita lewatin ya. Masa-masa sulit. Dan saudara masih ada di tempat ini. Masa online, masa COVID-19, masa Delta. Ada masa-masa karena ketidaktahuan teman-teman saya yang meninggal semua pendeta. Puluhan orang. Karena ketidaktahuan dan ketidakmautawan karena sudah saya beritahu. Mereka tidak peduli. Meninggalkan anak istri jadi janda, anak-anak masih kecil. Demi apa? Demi ketidaktahuan, demi pride, gengsi, takut dikatakan orang dan sebagainya. Mungkin saudara yang nggak tahu biasa aja, tapi karena saya melihat dan saya tahu, kita harus siap-siap. Kita harus siap-siap saudaraku ya. Tadi udah saya sampaikan ya, kita harus siap-siap. Jangan khawatir dan jangan takut. Oke, saya akan masuk firman Tuhan. Ada satu yang mau saya, sebelum masuk saya mau bicarakan dulu nih. Saya pernah bernubuat saudaraku dan terekam kan. Karena semua nubuatan kita terekam dan ditayangkan di CAC Ministry ya. Kalau saudara nggak ikut ibadah, nonton saja di CAC Ministry ada kok. Tayang ulang tapi ya gitu ya. Saya pernah menyampaikan bahwa dalam kedepannya ini orang akan sulit mempunyai rumah. Di kota besar ya. Dan saya sampaikan bahwa orang akan mengontrak lama, strata title begitu ya. Tidak bisa hak milik lagi. Karena tidak punya uang untuk membeli hak milik. Jadi ada orang-orang developer yang bermodal, mereka punya hak miliknya, lalu dijual seperti itu ya. Saya sampaikan 1,5 tahun yang lalu di grup. Anak-anak rohani saya sudah saya beritahu bahwa rumah akan vertikal ke atas. Rumah akan vertikal ke atas. Jadi nanti biasa kalau rumah tuh nomor 12 A, B, C ke atas gitu ya. Dan 3 orang itu tidak punya surat atas 1 sertifikat karena 3 ke atas punya 3 orang. Itu akan menjadi strata title dan mereka akan mengangsur ke bank tapi tidak memiliki rumah. Di kota besar ya, saya tidak bilang di pinggiran ya. Di pinggiran IKN atau di mana enggak, saya bilang di kota besar. Dan Bapak Ibu Saudara kemarin pemerintah yang baru mengumumkan mereka akan melakukan itu. Rumah sederhana vertikal ke atas. Udah rumah sederhana vertikal ke atas pula. Jadi rumah sangat sederhana yang 300 juta, 500 juta itu disusun ke atas gitu. Program 25 juta apa? Rumah atau 35 juta rumah gitu. Terus mereka juga pengumuman ada salah satu paslon gubernur Jakarta mau pengumuman dia juga mau bangun rumah huni vertikal ke atas. Di atas lahan PT KAI. Itu seru loh, meskipun belum PKD Jakarta ya. Tapi itulah gambaran masa depan. Saya sampai bilang sama istri saya itu sebenarnya bukan seorang nabi, saya ini rasul. Panggilan saya adalah membangkitkan pasukan-pasukan Kristus yang baru, murid-murid Kristus di dalam kerajaan surga yang penuh Roh Kudus. Bukan jemaat, sekedar jemaat, tapi tentara Tuhan gitu, yang militan. Jadi ketika aniaya terjadi, saudaraku nanti setelah tuaian besar, waktu saya nubuatkan di 2024, saya bilang 10 tahun, berarti
2034. Tapi gereja GBI berani, ada pertemuan mereka, Wayan Harvest Dunia, mereka berani ambil statement 2033. Gereja GBI dan gereja karismatik. 2033. Kalau saya bilang 2034, 10 tahun. Nah tapi setelah itu lewat, itu akan aniaya besar. Jadi Gen Z dan Gen Alpha, itu kalau cuma dikasih musik dangdut, musik dugem, gak kenal kuasa Roh Kudus, ada tujuan anak-anak youth dan teen saya sertakan di ibadah minggu orang dewasa. Supaya mereka melihat the presence of Holy Spirit. Kalau mereka tidak menjamah yang tangible, hanya khotbah-khotbah motivasi doang, pertunjukan-pertunjukan musik yang bagus, artis-artis rohani, pelawak, di entertain terus, menurut mereka tidak akan siap masuk zaman aniaya besar. Saudara, 10 tahun lagi ya. Saya sih masih hidup 10 tahun lagi, masih kepala 5 saya. Sudah kepala 7, kepala 8, kepala 9. Tapi Alpha dan Gen Z tidak akan siap. Kalau serendah itu pemuritan di gereja, tidak akan siap. Karena itu harus bangun pasukan Gen Z dan Gen Alpha yang radikal. Hidup bagi Tuhan, bukan di-entertain ke gereja, tapi melayani. Kita satukan hati kita ya. Kita bangun generasi dari kita dulu, lalu ke bawah kita. Ketika aniaya besar itu datang, kita tidak murtad. Kita setia mengikuti Yesus. Dalam baik dan buruk, pikul salib ikut Yesus. Yang mengerti katakan amin. Oke, saya akan masuk ke sini. Yang terutama dan sumber dari segalanya adalah mengasihi Tuhan. Saya berdoa bertahun-tahun, saudara mesti mengerti bahwa saya mulai menjadi evangelis atau pengkhotbah dari umur 19 tahun. Saya sudah memuridkan persekutuan dari umur 19, 20, 21. 23 saya ditabiskan jadi pendeta. 25 gereja pertama jadi gereja sendiri saudaraku ya. Saya melahirkan akhirnya jadi jemaat ini. Bukan ngambil dari jemaat orang lain gitu pecah, bukan dirintis sendiri dari nol. Berarti sudah 25 tahun lebih. Doa saya terus menerus selama masa-masa saya memuridkan dan menggembalakan. Dan saya minta diberikan hikmat dan pengertian untuk memuridkan jemaat, bukan mengumpulkan jemaat. Mengumpulkan kita beri faktor hiburan, sumbangan, dana sosial, masa begitu gampang. Gak gitu sulit mengumpulkan masa, saudara. Taruh artis tiap minggu, semua bilang ada artis datang, artis ini akan datang semua. Tapi memuridkan jemaat. Dalam semua aspek kehidupan jemaat itu terlalu luas. Terlalu luas. Prinsip firman Tuhan itu cuma gak banyak, ada 16. Tetapi terapan-terapannya itu begitu banyak dan begitu harus dibahas dengan jelas dengan aplikasinya. Pernikahan Kristen itu sebenarnya simple, tetapi dalam relevansinya menjadi kompleks. LGBT, parenting, keuangan, ya, tentang usaha berbisnis. Semua aspek-aspek turunan dari prinsip itu begitu banyak. Tetapi hanya ada 45 menit sampai 1 jam setiap minggu. Berarti sebulan hanya 4 kali 1 jam, anggap saja khotbah untuk meng-cover 30 hari. 30 hari dikali 24 jam ditukar dengan 1 jam. Setiap minggu berarti 4 jam. Dan saya bilang ini tidak memungkinkan Tuhan. Apalagi jemaat juga tidak setiap minggu datang ke gereja karena seringkali ada yang sakit atau liburan. Atau ada saja begitu ya, ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi begitu kompleks dan begitu luas. Saya membutuhkan waktu dan resource lebih banyak. Tapi akhirnya Tuhan menjawab saya dengan jelas, saudara. Dan dia mengingatkan saya berkali-kali. Tuhan menjawab pada saya, menerangkan. Karena saya meminta roh hikmat dan pengertian bahwa bagian seorang gembala atau seorang pemurid atau bapak rohani itu fokus mengajarkan satu hal yang terutama dan sumber dari segalanya, yaitu mengasihi Tuhan. Katakan yang terutama sama-sama dan sumber dari segalanya mengasihi Tuhan. Terima kasih.
Matius 22 ayat 36 sampai 38. Boleh ditayangkan. Semoga jam 11 bisa selesai hari ini ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sama-sama katakan, itulah hukum yang terutama dan pertama. Sama-sama katakan, yang terutama dan pertama. Jadi kalau terutama tuh ya terutama. Kalau pertama tuh ya pertama. Setelah nol gak ada apa-apa, pertama. Number one. Terutama dari semua yang utama-utama lain. Inilah yang terutama. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jika love God, kalau kita semua, setiap dari kita bisa mengerti dan menghidupi untuk mengasihi Tuhan, maka semuanya itu akan tercover secara otomatis. Ketika saya dan saudara berhasil bertumbuh dalam mengasihi Tuhan, maka semuanya akan tercover dengan terotomatis. Firman Tuhan katakan hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran dan segenap jiwa dan akal budi. Lalu baru ada hukum kedua, hasil dari hukum yang pertama adalah mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Nah, jika ada yang pertama dan terutama mengasihi Tuhan, maka dengan sendirinya kita akan mengasihi sesama. Tidak peduli saudara sanguin, koleris, melankoliks, atau plekmatiks. Pribadi yang D, dominan, intim, steady, atau cermat. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti bisa mengasihi sesama. Dimulai dari keluarga sendiri, yaitu suami mengasihi istri dan suami mengasihi anak-anak. Pasti bisa. Suatu hari Bapak Ibu Saudara ketika saya sedang berdoa puasa. Jadi setelah saya full timer, saya tancap gas, saudara. Ada waktu-waktu beberapa tahun awal saya menggembalakan gereja ini sambil saya bekerja perusahaan gitu ya, di NGO gitu, non-government organization. Dan waktu doa saya begitu sedikit karena ada rapat meeting, saya disekolahkan ke luar negeri juga program kepemimpinan. Kalau saya ada di kota Bandung, begitu saya pulang murid-murid nunggu di rumah sampai jam 12 kita pemuritan. Karena dulu anak kuliah itu beda pemuritannya dengan yang sudah berkeluarga. Itu gak bisa disamakan. Anak kuliah itu gak ada tanggung jawab hidup kecuali kuliah. Gak harus menafkahi suami, istri, gak harus bayar sekolah anak, cicilan rumah gak ada. Rumah nebeng di orang tua, makan gratis, jadi beban hidupnya ringan. Sehingga pemuritannya bisa sering karena memang cuma kuliah doang tugasnya. Pada umumnya ya, karena saya kuliah dan bekerja waktu itu. Tapi pada umumnya cuma kuliah. Nah, akhirnya saya bisa full timer dan saya banyak sekali berdoa. Dan saya menyukai hadirat Tuhan. Karena saya mengerti firman Tuhan ini. Kalau mengasihi Tuhan terus dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dan membutuhkan waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Lalu ketika saya berdoa cukup lama saudaraku, saya sering pergi ke Lembang ke rumah doa. Saya sering berdoa. Nginep di sana pun sering saudaraku, ada suatu rumah tempat doa begitu ya. Di gubuk kayu begitu saya berdoa. Di rumah pun saya mengunci diri karena waktu itu anak masih satu. Ya. Masih bisa melakukannya. Dan saya menerima banyak sekali lawatan ketika saya berdoa. Ketika saya berdoa di kamar berpuasa. Tapi suatu hari ketika saya sudah berhari-hari mengunci diri di kamar hanya untuk makan, mandi, lalu saya berdoa lagi seperti itu ya. Mungkin percakapan ringan dengan keluarga, lalu saya masuk kamar lagi berdoa, break sebentar. Itu Tuhan berkata kepada saya, cukup sudah. Kamu sudah cukup kepenuhan Roh Kudus di level saat ini. Pergi ketemu murid-muridmu, jadwalkan kembali pertemuan-pertemuan dengan murid-murid. Pergilah keluar, ketemu dengan orang. Pergi ajak makan bareng, ajak ngobrol bareng. Muridkanlah mereka. Jadi tidak akan pernah ada kebanyakan love God sehingga gak ada waktu love people. Gak ada. Kalau kita love God, Tuhan akan mengingatkan kita untuk membangun hubungan dengan sesama.
Karena apa artinya penuh Roh Kudus buat diri sendiri? Gak ada. Gak ada artinya. Kepenuhan Roh Kudus itu adalah penuh dengan buah dari Roh. Itu mengasihi. Dan mengasihi hukum terutama adalah Tuhan dan sesama. Kan begitu selfish kalau saudara menerima pengurapan kepenuhan hanya untuk diri sendiri. Itu tidak rohani menurut saya. Itu hanya orang selfish. Yang kebetulan punya gembala yang penuh Roh Kudus sehingga saudara penuh Roh Kudus. Tetapi kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, saudara akan mengasihi sesama. Saudara akan bisa menerima perbedaan-perbedaan dan memberikan toleransi besar apapun yang orang pikir dan anggap tentang saudara. Dan saudara akan rindu untuk bertemu dengan orang-orang lain dan mengasihi orang lain. Jadi jika love God itu sudah pasti, love people sudah pasti. Tidak akan pernah ada kebanyakan love God sehingga nggak ada waktu love people. Dan jika love God pasti bertumbuh karakter rohaninya. Love itu pasti bertumbuh kepada Tuhan dan pada sesama. Pasti bertumbuh dalam passion, dalam ketekunan, dalam long suffering. Sehingga ketika Anda penuh dengan cinta kepada Tuhan, ketika Anda dibully, dihakimi orang, ketika ada pergumulan-pergumulan besar dalam pekerjaan atau rumah tangga hal mustahil, saudara punya karakter namanya long suffering atau tahan bergumul panjang atau bahasa Indonesia adalah kesabaran. Karena saudara penuh dengan kasih sehingga saudara tidak menyerah. Kasih kepada Tuhan ya. Saudara tidak menyerah dan berjalan terus. Regardless dari apa kata orang yang menghakimi saudara atau kemustahilan saudara harus memanjat tembok yang merintangi saudara. Tetapi kasih kepada Tuhan itu akan mengalahkan segala sesuatu. Saudara akan melampaui 1000 pulau, mendaki 1000 gunung. Untuk terus bersama dengan Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Karena the power of love kepada Tuhan itu sebuah pengalaman jatuh cinta yang tidak pernah berkurang, tetapi selalu bertambah. Di dalam unsur kasih kepada Tuhan, bukan hanya ada dedikasi, tetapi ada suatu gairah untuk berkorban bagi Tuhan. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti bertumbuh karakter rohaninya. Jadi masalah love people dengan sendirinya, masalah buah roh karakter rohani akan dengan sendirinya. Dan jika seseorang mengasihi Tuhan, dia pasti hidup dalam amanat agung. Karena mengasihi Tuhan adalah melakukan perintahnya. Dan mengerti bahwa kenapa kita diminta untuk hidup amanat agung, sebenarnya untuk pembentukan karakter kita. Karena bukan hasil jiwanya yang Tuhan minta, tetapi prosesnya yang mengubahkan karakter kita seperti Yesus yang Tuhan inginkan. Proses pergesekan yang saudara hindari itulah yang Tuhan inginkan. Iya. Supaya karaktermu menjadi serupa dengan Yesus. Jadi jika love God, itu pasti dia hidup bagi amanat agung. Bisa dikatakan, jika budaya gereja berhasil ditangkap dan dihidupi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi, sebagai hukum terutama, maka semuanya itu akan tercover. Lalu berlanjutlah dialog saya dengan Tuhan. Bagaimana cara melakukannya? Supaya fokus kepada yang terutama sumber dari segalanya mengasihi Tuhan. Roh hikmat dan pengertian itu mengajarkan. Love God ini parents ya. Pemimpin rohani. Parents juga pemimpin rohani ya. Bapak ibu ya, orang tua. Mengajarkan love God tentu saja yang pertama kali dengan keteladanan. Keteladanan dari kata typo atau typos, memberi bekas yang tidak terlupakan dengan keteladanan. Tunjukkan, Tuhan mengajarkan kepada saya, tunjukkan buah apa hasilnya orang yang cinta Tuhan, yang hubungannya itu erat dengan Tuhan. Yang hubungan pribadinya itu kuat, bukan agamawi, cuman ke gereja doang, ngikutin dia, tapi hubungan pribadinya kuat dengan Tuhan. Tunjukkan outputnya, buahnya, karena dari buahnya pohon itu diketahui. Dari buahnya pohon itu diketahui.
Jadi jangan sembarang menuduh orang sesat dari buahnya. Saudaraku, buah dari seseorang yang punya hubungan yang kuat dengan Tuhan karena mengasihi Tuhan adalah dia diurapi. Tunjukkan pada anak-anak kita, penuh kuasa. Penuh kuasa maksudnya apa? Penuh karunia Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah kuasa. Yang bisa mengerti katakan amin. Penuh hikmat, mimpi, sabda pengetahuan, hikmat, discernment. Buahnya apa? Orang ini memberikan tipos, keteladanan, membekas. Oh, ini orang mengasihi Tuhan. Beberapa murid Tuhan saya yang sudah belasan tahun bareng mereka bilang, saya lihat apa itu mengasihi Tuhan dari hidup Koko. Anak-anak kita pun harus bilang, saya lihat apa itu mengasihi Tuhan dari hidup ayah dan ibuku. Dengan keteladanan. Apalagi saudaraku, dari buahnya hidup saudara menjadi inspirasi. Hidup saudara diberkati dan bahagia. Dan berkelimpahan sesuai janji Tuhan. Tunjukkan dari buah kehidupanmu, rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang bahagia itu bukan foto-foto ciuman, mesra, pamer di Instagram. Itu tidak bahagia. Orang bahagia, dia tahu dia bahagia, dia nggak butuh pamer dia bahagia. Orang yang punya rasa aman dia bahagia. Dia tidak akan mengobrol keintiman keluarganya begitu banyak di dalam medsos. Seperlunya aja. Mau cipokan foto silakanlah. Tapi di satu titik kita bisa membaca, saya bisa lihat orang-orang tidak bahagia dari Instagramnya. Orang kaya sejati dan tidak kaya sejati itu kelihatan. Dari rasa aman. Karena orang yang sudah kaya tidak perlu mencitrakan dirinya kaya. Ada istilah OKB ya. OKB, jadi ada selebgram atau artis, apa sih bukan selebgram ya, media sosial, selebriti media sosial, sosial media selebriti. Yang pura-pura jadi orang kaya. Ingat ya ceritanya? Sebenarnya dia seorang chef. Tapi itu booming banget, banyak yang nonton. Dia sebenarnya hanya mau menyindir tentang orang yang pamer di Instagram. Sindiran-sindiran itu ternyata menarik. Jadi dia viral ya. Nah, anak-anakmu melihat loh rumah tanggamu bahagia apa enggak. Jadi, karena mereka ada di dalamnya. Saudara jangan lupa, anak-anak itu ada di dalam rumah tangga saudara. Mereka melihat setiap hari. Gak peduli media sosial saudara post apa, mereka melihat kejadian aslinya. Nah jadi dengan apa? Dengan keteladanan. Karena buahnya, buah dari love God itu bisa nampak. Saudara diurapi, penuh Roh Kudus, membekas, menjadi inspirasi. Rumah tanggamu bahagia dan diberkati berkelimpahan. Memang butuh waktu dan proses ketika pernikahan itu tidak seiman sepadan. Yang lebih seiman perlu berdoa terus. Supaya suatu hari dua-duanya bisa seiman dan sepadan. Terus dan tiada henti. Agar suatu hari suami atau istrinya bisa juga kenal Roh Kudus. Itu perlu ketekunan di dalam doa yang juga menumbuhkan karakter rohani. Jadi dengan keteladanan, tunjukkan saja buahnya. Agar rumah tanggamu bahagia, kau gak pernah ngutang kepada siapapun, tunjukkan saja. Ya, itu buah gak nyusahin orang, itu buah dari orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Dari buahnya. Seorang lihat, love God itu hasilnya ini. Oh, begini tuh. Cara orang mengasihi Tuhan, hasilnya begini. Tentu saja selain keteladanan juga harus ada hal yang dilakukan.
Ada dua cara agar jemaat atau kita semua murid Yesus bertumbuh dalam mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah memprioritaskan hubungan pribadi dengan Tuhan, doa pagi setiap hari. Jadi saya mau ulang dikit. Ya. Yang terutama dan sumber segalanya adalah kasih. Bagaimana caranya supaya kita bertumbuh dalam kasih? Supaya yang terutama, yang pertama dan utama menjadi bagian yang pertama dan utama dalam hidup kita. Ya. Caranya adalah kita memprioritaskan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Doa pagi. Kalau dia yang terutama, yang pertama. Maka ketika saudara bangun tidur, bukan TikTok, bukan WhatsApp, bukan Instagram, bukan Facebook, tapi Tuhan. Dan itu tidak sulit, saudaraku. Di mana hatimu berada berpaut, disitulah waktumu berada. Kalau memang Tuhan ada di hatimu, begitu saya bangun, itu saya langsung bicara dengan Tuhan. Ya, saya bangun tadi pagi, saya langsung ngomong, saya mabuk. Bagaimana saya harus berkhotbah kalau saya ke gereja aja nggak bisa, Roh Kudus. Tolonglah saya untuk bisa melayani. Setiap hari begitu saya bangun, itu saya berdoa. Dan itu beneran tidak sulit. Itu mudah. So simple. Kalau engkau menyadari ada satu pribadi yang ada selalu bersama dengan kita, kesadarannya, kita akan berbicara dengan dia. Begitu melek bro, jangan terlalu prosedural dan perfeksionis rigid, nggak pugu. Harus doa, harus gosok gigi dulu biar nggak bau jigong. Bapak ibu saudara, Tuhan tidak keberatan saudara bau jigong. Karena Allah adalah roh. Doa saja nanti kalau saudara gosok gigi dulu, mandi dulu, makan dulu, pakai makeup dulu, saudara sarapan dulu, toto saudara berangkat kerja dengan saudara nggak doa. Apa susahnya 10-15 menit membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Anggap saja saudara belum bangun, sehingga nggak bisa buka WA dan TikTok. Anggap aja belum bangun. Nanti setelah beres doa, baru saudara nganggap diri saudara bangun, baru main HP tuh. Apakah handphone sudah jadi Tuhan saudara? Begitu bangun tidur, saudaraku, bicaralah dengan Tuhan. Kadang Tuhan taruh melodi di hati kita, sebuah lagu. Nyanyikan. Terima kasih Yesusku. Begitu bangun. Kadang Tuhan menaruhkan melodi-melodi yang baik di hati kita tentang dirinya begitu. Nyanyikan saja. Ku percaya. Janji gak usah mikir dulu nyetem gitar, nyetem piano, Spotify, YouTube. Enggak. Ini ya. Kita ini semua orang sibuk, ada yang pengangguran di sini. Suami istri pada kerja rata-rata mayoritas. Betul ya? Ya, daripada saudara cas HP dulu, buka YouTube dulu, ada iklan dulu. Saudara nyanyi aja pakai suara saudara. Nyanyi aja. Sepuluh 15 menit. Begitu bangun, bahasa roh. Speak tongues, bersyukur yang bisa bahasa roh. Karena Roh Kudus berdoa dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan untuk orang-orang kudus. Masuk kita dan orang di sekeliling kita. Just pray. Begitu bangun saudara ngobrol dengan Tuhan, saudara bahasa. Syikira labahan dari kibana handre syikita bahan. Iba brumana baka syikira labahan dari kiri mana bashen dari bahan. Oma bramaha memberi syikira labahan dari kiri. Saudara doa. Berapa lama? Mungkin 2-3 menit. I think it's good. Bahasa roh 2-3 menit atau 4 menit. Sebentar. Namun juga lebih lama dari itu. Bahasa roh. Syikira labahan dari kibara bahasa. Saudaraku, saya bacakan ini berulang-ulang kali karena inilah yang terutama, yang pertama, yang utama, pertama dalam hidup kita, yaitu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara berdoa. Lalu saudara beres, bahasa roh, beres ngobrol dengan Tuhan. Udah 10 menit,
Baca Alkitab. Kalau terlalu panjang menurut saudara, nggak ngerti. Karena memang kalau tidak dibantu itu ada ayat-ayat yang bikin pusing. Karena terlalu panjang kalau kitab Mazmur. Dan itu syair yang dinyanyikan. Kalau Kidung Agung susah dimengerti. Kalau 2 Tawarik kebanyakan sejarah. Nggak ada salahnya atau baiknya juga lebih baik saudara baca renungan harian. Saya sudah rangkumkan buat saudara. Terpaksa buka HP memang. Jangan tergiur pencet-pencet yang lain. Begitu buka TikTok nyala, Instagram nyala, notif nyala, semua WA nyala. Saudara nggak baca renungan, saudara balesin semua orang. Grup WA itu memang sesuatu yang baik dan efektif. Itu teknologi harus kita pakai. Tapi kita juga harus bisa memprioritaskan Tuhan daripada manusia. Anggap aja masih tidur. Orang yang kirim WA juga nggak tahu kita masih tidur kok. Dia pikir kita masih tidur kan, dia nggak tahu kita doa dulu kan. WA saya sih nggak seberapa, WA istri saya. Dan semua orang minta dijawab seketika. Belum yang nge-DM-in istri saya. Istri saya mau buka TikTok, jangan nanti kau mati berdiri. Orang marah loh kalau nge-DM nggak dibalas. Tuntutan ibu gembala tuh tinggi banget seperti malaikat. Gini gitu salah gitu kan. Jadi saudara baca renungan harian. Nah, mungkin itu cuma 15 menit. Mungkin ya. Habis itu silakan saudara pergi ke kantor, mandiin anak saudara. Kalau saudara bangun jam 6, 6 kurang 15, 5 kurang 15. Bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena waktu yang sempit itu mungkin 15 menit ini, kurang lebih. Ini akan menjadi yang terutama dan sumber dari segalanya. Karena hubungan pribadimu dengan Tuhan akan menghasilkan segala sesuatu dalam hidupmu. Ketika engkau terputus dari pokok anggur, kita mati. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Ketika ranting tercabut dari pokok anggur 1 hari saja tidak berdoa pagi. Anda cabut diri Anda dari pokoknya, ranting itu mati. Ranting itu sekejap seketika mati saudaraku. Karena panas, terik, cuaca buruk, air, banjir. Angin besar. Entah kemana itu ranting. Kalau tidak tertancap pada pokok anggur. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak bisa ditawar dengan apapun. Saudara harus jaga. Seperti kau jaga nyawamu. Saya serius ya. Karena mungkin saudara bisa kehilangan nyawa saudara hari itu. Jika Anda jalan di luar dengan Tuhan. Anda jaga nyawa saudara kan, jangan sampai mati kan. Jaga hidup doamu seperti itu. Jaga baik-baik. Yang cuma 15-20 menit ini. Curahkan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan segenap jiwamu dan segenap akalmu dan segenap kekuatanmu. Bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Bercakap-cakaplah. Berdoa dengan Roh Kudus. Renungkan firman Tuhan. Mungkin 10 atau 15 menit. Jadi cara kita bertumbuh dalam mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah memprioritaskan hubungan pribadi. Sebagai yang terutama. Dan sumber dari segalanya yang pertama yaitu Tuhan di awal hari kita. Karena gini. Kalau saudara datang malam laporan. Semua sudah terlanjur terjadi hari itu. Saudara butuh kuasa dari pagi sampai malam untuk menghadapi klien, customer. Persaingan global. Anak-anak yang bandel. Pekerjaan yang sulit. Bahaya di jalan, ditabrak. Tabrakan, gempa bumi, kecelakaan. Tersambar petir. Ada begitu banyak bahaya sepanjang hari. Dirampok, dibegal. Hidup di Bandung atau hidup di Bronx, New York ini. Tapi begitulah kota Bandung, saudaraku ya. You need Jesus. Kau tidak sekuat itu. Kau tidak sehebat itu bisa tangkal virus hari itu. Tangkal wabah, virus itu dibar di udara gimana. Ya pakai masker bisa sih.
Tapi masker itu masih 94%, makanya namanya KF94, masih ada 6%. Hanya Yesus yang bisa memastikan semuanya baik. Hanya Roh Kudus. We need Jesus. Ini memang dibutuhkan kerendahan hati. Coba saudara renungkan bagi saudara yang bolong-bolong doa pagi. Sebenarnya masalahnya itu apa ya? Kenapa nggak bisa doa pagi setiap hari ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kayak makan aja, kita kan kalau nggak makan mati kan, sama saja. Pagi-pagi kan makan pagi biasanya. Kita juga harus minum kan. Kita doa dulu sama kan. Sebenarnya ada apa sih? Coba kita renungkan. Problemnya tuh di mana ya sampai nggak bisa doa pagi? Hanya saudara yang bisa menjawabnya sendiri, bukan Tuhan. Karena menurut Tuhan itu gampang sekali, pasti bisa menurut Tuhan. Tahu diberi kuasa untuk melakukannya. Jadi ada dua cara kita bertumbuh dalam mengasihi Tuhan. Love is growing di dalam hubungan pribadi, yaitu kita tiap pagi doa. Setiap pagi. Bukan setiap malam. Malam nanti ketiduran. Saudara cuma laporan. Saudara jalan sendiri, saudara laporan ke Tuhan. You need God. We need Holy Spirit. Kita tuh butuh hikmat sepanjang hari. Kalau kita nggak doa, dapat dari mana tuh hikmat? Kalau malam hari udah telat. Semua udah terlanjur terjadi. It's too late. Sudah bukan yang terutama lagi. Tapi sebenarnya memang kita membutuhkan Tuhan. Pada setiap tarikan nafas kita. Banyak orang tidur dan tidak bangun lagi. Serangan jantung, mengorok terlalu keras, dan sebagainya. Kalau kita masih bangun bernafas, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Banyak orang gak bisa jalan, bangun-bangun tidur gak bisa jalan, stroke. Saudara ucapkan syukur masih bisa jalan, masih bisa makan. Mulai dengan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu hal kedua dan terakhir, agar kita bisa bertumbuh dalam mengasihi Tuhan. Sebagai yang terutama, dan yang pertama, adalah memprioritaskan ibadah minggu setiap minggu. Anak-anak kita melihat kelakuan kita semua. Kita prioritaskan, kita love God nggak? Mereka lihat. Ini dibilang perlu memberi keteladanan ya. Di ibadah minggu Bapak Ibu Saudara seperti hari ini, itu ada pujian penyembahan. Kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Pada saat kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun. Karena kita memfokuskan panca indera kita, carnal minded kita ini kepada Tuhan. Dan kita mengesampingkan hal-hal lain. Ketika dia ada di dalam pikiran batin dan jiwa kita, saudara merasakan hadirat Tuhan. Lalu saudara menyembah Tuhan sebagai bukti kasih saudara. Saudara meninggikan dia sebagai rasa kangen cinta saudara. Lalu ada doa berkat persembahan. Saudara diberkati secara finansial. Saudara dilatih untuk tidak menyembah kepada Mammon dan Tuhan memilih salah satu. Dan saudara berhasil setiap bulan. Lalu saudara diberkati Tuhan. Sehingga ada berkat kreatif. Sehingga ada direct blessing. Di dalam ibadah hari Minggu, Bu, selain penyembahan dan berkat persembahan, ada berkat perutusan. Saudara diutus dengan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus menyertai saudara kemanapun saudara pergi. Hikmat itu menyertai saudara jikalau saudara mau menerimanya. Dan yang paling penting, penyembahan tertinggi adalah duduk dengar dan menjadi pelaku firman. Anda mendengarkan khotbah firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan orang mengasihi Tuhan itu dia pasti menuruti segala perintahnya. Yohanes 14 ayat 21 boleh ditayangkan. Karena itu kita rindu mendengar firman Tuhan. Jadi kita mau taat atas dasar apa kalau kita nggak tahu. Kita mau lakukan sesuatu tapi sesuatu itu apa ya? Nah kita tahu dari mendengar firman Tuhan. Sesuatu itu apa? Firman Tuhan katakan Yohanes 14 ayat 21 sama-sama kita baca. Barang siapa memegang perintahku dan melakukanlah. Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku
Ketika engkau memegang perintah Tuhan yang Anda terima melalui pengajaran firman Tuhan. Dan menjadi pelaku firman sebagai penyembahan tertinggi saudara. Dikatakan engkau mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan bukan sekedar perasaan. Tetapi engkau melakukan perintah firman Tuhan. Menghidupi firman Tuhan. Maka ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku bukan mengasihi dia. Dan akan menyatakan dirinya kepada disinilah keintiman terjadi pada level yang lebih dalam. Ketika engkau membangun doa pagi. Keintiman dengan Tuhan. Lalu Anda melakukan firman. Tuhan akan kembali lagi turun dalam skup yang lebih besar. Dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Luar biasa kan? Ketika engkau berjalan di dalam katakan pada firman. He reveals himself. Dia menyatakan kemuliaan dan dirinya. Sehingga Tuhan begitu sangat nyata di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau Yesus Kristus itu tidak hidup dan Roh Kudus tidak nyata, saya tidak mau jadi pendeta. Saya bahkan tidak mau jadi orang Kristen. Buat apa kalau Roh Kudus itu tidak ada, Yesus tidak hidup? Apa yang kita lakukan semua adalah sia-sia. Tapi kekristenan bukan suatu agamawi kosong. Tetapi pengalaman Tuhan menyatakan dirinya dengan kita. Dan kuasa Roh Kudus yang berjalan bersama dengan kita. That's so real. Sangat tangible dan vivid atau murni dan original begitu. Karena itu kita semua menjadi anak-anak Allah. Karena memang Allah ada. Anda tidak bisa menjadi anak dari sesuatu yang tidak ada. Yang bisa mengerti katakan amin. Saya itu anak dari seorang bapak yang gak ada. Gimana itu? Yang gak nyata gitu, gak bisa saudaraku. Karena dia hidup, maka kita hidup. Karena dia bangkit, maka kita bangkit. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi ketika kita memegang perintah Tuhan dan melakukannya, Tuhan bilang kamu mengasihi aku. Dan ini terjadi dalam sebuah ibadah, Bapak Ibu Saudari, ibadah minggu ketika sudah mendengar firman dan bukan menjadi orang yang hanya mendengar, tetapi menghidupinya. Tuhan mengatakan, That's how you love me. Itu cara mengasihi Tuhan. Itu cara, jangan pikir mengasihi Tuhan itu kayak mengasihi binatang. Dielus-elus. Disisir rambutnya. He's not a pet. Dia Tuhan. Sekedar nyanyiin lagu-lagu romantis. No. By your action. Mentaati firman Allah. Nah ini akan menumbuhkan kasih. Karena pada saat itu Tuhan akan dikatakan. Aku pun akan mengasihi dia. Dan menyatakan diriku kepadanya. Jadi firman itu akan menjadi kehidupan. Dan Roh Allah sendiri menjumpai saudara. Senyata itu iya. Karena Tuhan memang nyata. Saya sudah berkali-kali Roh Allah menjumpai saya. Dia memang hidup. Semoga saudara mengerti apa yang saya ceritakan. Saya tidak mau menyembah Allah yang mati. Tidak bisa dijumpai, tidak bisa berbicara, tidak menolong. Dia penuh kuasa dan dia hidup. Untuk Allah inilah saya memberikan seluruh hidup saya dan menjadikan dia Tuhan. Namanya Yesus. Yang percaya katakan amin. Jadi selain membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, itu pergi beribadah diprioritaskan. Ada penyembahan, berkat persembahan, berkat perutusan, dan kita menerima firman Tuhan, dan kita keluar melakukannya. Lalu Tuhan ajarkan pada saya pada saat ibadah, berikan pengajaran-pengajaran yang substansial. Prinsip-prinsip, sehingga mereka bisa menerapkannya dan bisa bertumbuh di dalam love God. Di dalam love God. Saudaraku, di dalam rumah tangga, banyak hal buruk terjadi. Banyak orang bercerai, berselingkuh. Tapi kalau suami saudara, istri saudara mengasihi Tuhan, that's it. Semuanya tidak akan terjadi yang buruk.
Mengapa tidak selingkuh? Karena mengasihi Tuhan. Mengapa tidak berzina? Karena mengasihi Tuhan. Mengapa tidak jadi koruptor? Karena mengasihi Tuhan. Mengapa tidak jahat pada orang lain? Karena mengasihi Tuhan. Mengapa engkau mengampuni orang lain? Karena mengasihi Tuhan. Mengapa engkau menerima pasanganmu apa adanya dan mengampuni kekurangan pasanganmu yang memang bukan Tuhan? Karena mengasihi Tuhan. Mengapa engkau terus sabar kepada anakmu? Karena mengasihi Tuhan. Anda harus mengasihi Tuhan dulu baru bisa mengasihi anak. Jangan mengasihi anak dengan kekuatan sendiri. Jangan mengasihi mertua pasanganmu dengan kekuatan sendiri. Karena kau akan jatuh pada kutuk kekecewaan namanya. Makanya bertobat memberhalakan manusia seperti Tuhan dituntut sempurna. Salah dikit dihina, celah terus cari kesalahannya. Hei, tidak ada satupun dari kita yang sudah jadi Tuhan dan tidak akan pernah satupun dari kita jadi Tuhan. Kalau saudara mengerti konsep prinsip sederhana ini, saudara tidak akan mudah kecewa. Karena tuntutan saudara tidak menuntut orang lain seperti malaikat atau Tuhan. Saudara mentolerir kekurangan orang lain. Gak usah cari-cari kekurangan orang lain. Itu juga masih kurang. Kita sama-sama disempurnakan. Diubah seperti Kristus. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara. Ibadah minggu kita itu komplit. Bahkan ini loh yang menarik. Ini loh yang menarik. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Stop dulu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti perintah firman. Karena itu wajib mendengar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan supaya ngerti. Jadi maunya Tuhan apa. Karena itu kita ibadah. Kita menerima perkataan Allah yang hidup itu. Lalu kita bertumbuh dengan melakukannya jadi mengasihi Tuhan. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Sama-sama aku akan minta kepada Bapa. Dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia... Bapak Ibu Saudara perhatikan saudara. Penolong yang lain yang diberikan kepada setiap individu itu ada sebab akibat. Penolong yang lain itu turun dan menjadi nyata. The Holy Spirit is real. Itu adalah sebuah akibat seseorang mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah. Gereja dilawat Roh Kudus karena ada sebab. Karena gereja itu mengasihi Tuhan dan melakukan segala perintahnya tanpa kompromi. Maka kata Yesus, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ia menyertai kamu selama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dua hal ini sudah cukup menuntaskan semua pergumulan hidup kita. Satu, saudara doa pagi membangun hubungan pada Tuhan setiap hari. Menjadi yang pertama dan terutama. Lalu Anda juga memprioritaskan ibadah minggu setiap minggu. Agar Tuhan menjadi yang pertama dan terutama. Dan di dalam ibadah kita. Bukan hanya ada firman. Bukan hanya ada berkat persembahan. Dan berkat perutusan. Dan puja penyembahan karena semua gereja seperti itu. Tetapi ada satu hal, yaitu ada hadirat Roh Kudus. Jadi 2 jam ini, sekarang ini 2 jam di jam 11 ya. Adalah sebuah ibadah yang super. Pakai B, superb. Karena lengkap dan komplit. 2 jam yang superb. Dengan kuasa Roh Kudus yang nyata. Oke, itu yang Tuhan beritahu kepada saya. Lalu saya jawab Tuhan, jadi doa pagi dan ibadah minggu, lalu ibadah minggu diajarkan hal substansial. Itu sudah menjamin semua jemaat jadi terang, naik dan tidak turun, bersinar,
berdampak dan mereka memenangkan jiwa bagi Tuhan. Mereka berubah karakter seperti Kristus. Tuhan jawab, ya. Tuhan menjaminnya melalui firman-Nya. Karena ada Roh Kudus, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya menyertai kamu selama, karena ada Roh Kudus menyertai setiap jemaat. Selama-lamanya. Jika Anda pendeta nonton CAC Ministry ini, sebenarnya tugas kita sulit. Ajarkan love God. Dan Roh Kudus akan menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara, jemaat terkasih, jika kita mengasihi Tuhan, memprioritaskan doa pagi dan hubungan pribadi yang erat, dan memprioritaskan ibadah minggu, maka Bapa akan mengirim siapa? Loh, ini kejadian di atas kita semua loh. Ini kejadian di atas kita semua. Buahnya apa? Ada beribu-ribu mujizat terjadi di gereja. Kesembuhan, mujizat, pemulihan rumah tangga, keuangan, ekonomi. Dan perubahan karakter. Orang-orang yang bersama dengan saya muridkan belasan tahun, mereka sudah gak mirip pertama kali saya ketemu mereka. Mereka sudah berubah beratus-ratus %. Jadi sabar, penuh kasih, mengampuni. Saya melihat buah-buahnya. Bapak Ibu Saudara yang tahun ini dan kemarin, saudara jauh lebih bertumbuh karakternya tahun ini. Sebelum COVID sampai sekarang saudara lebih bertumbuh. Saudara tahu namanya setia. Long suffering, bergumul panjang bersama dengan Tuhan. Ada amin? Karena ada Roh Kudus hadir di ibadah kita. Kalau Roh Kudus hadir itu hadir ya. Dia bukan asap ya. Dia bukan asap. Dia bukan subwoofer yang bikin gempa bumi, bukan. Dia nyata. Ada buah kesembuhan, perubahan karakter. Mujizat apapun termasuk keuangan dan rumah tangga. Buah roh, bukan manifestasi, buah roh bertumbuh. Dari buahnya lah kita tahu. Roh Kudus di tengah kita. Ada amin? Ketika kita memprioritaskan doa pagi ibadah minggu, kita berkumpul sama ke Bapa kirim Roh Kudus. Ibadah kita menjadi superb, doa pagi kita menjadi superb. Tidak rumit, simple. Yang dibutuhkan hanya ini nih, kerendahan hati. Itu yang bikin sulit. Kan gampang kan, cuma doa pagi 15 menit kan. Disuruh bayar gak 1 miliar? Kata Tuhan doa pagi 500 juta 5 menit. 15 menit bayar 1,5 miliar. Enggak kan? Saudara kadang kalau suruh bayar, apa sudah bayar kan? Apalagi yang banyak uang kan? Ini gratis loh. Ibadah minggu. Suruh bayar gak? Enggak. Ada aja yang ngasih per bulan persembahan, datang gereja juga gak apa-apa. Dan kalau memberi per bulan persembahan bukan bayar ibadah, itu urusan yang lain dengan Tuhan. Itu hati saudara dengan Tuhan. Tapi ibadah itu gratis sebenarnya. Iya? Jadi yang dibutuhkan untuk dilawat Roh Kudus, disembuhkan Roh Kudus, saudara perlu bayar gak? Saudara hanya perlu duduk dengan rendah hati. Ini loh. Kekristenan begitu simple, tidak rumit dan sederhana. Tapi dia membutuhkan satu hal yang mengubahkan karakter kita, yaitu kerendahan hati. Butuh kerendahan hati saja untuk kita bisa menjadikan Tuhan yang terutama dan pertama. Mengakui saja dia Tuhan, itu udah rendah hati. Dan saya butuh Tuhan. Main musik boleh maju ke depan. Aku percaya janjimu ajaib ya. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, saya rangkumnya. Bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, maka otomatis kita love people dan hidup dalam aman agung. Tentu saja butuh waktu. Kasih itu kepada Tuhan bertumbuh. Di dalam kasih kepada Tuhan ada kasih kepada sesama, mengampuni sesama, mengampuni rekan kerja, pimpinan saudara, anak saudara, mertua saudara. Itu dengan sendirinya Tuhan akan mampukan. Karena ada love God, ada love.
Ketika love God juga kita hidup buat amanat agung karena kita tahu hidup kita untuk yang kita kasih. Tuhan memerintahkan kita untuk hidup dalam amanat agung. Tentu saja mengasihi Tuhan, hal berikutnya ya. Itu perlu keteladanan. Karena itu pemimpin rohani, ayah dan ibu yang punya anak-anak, life group leader, ya, guru-guru sekolah minggu, para pemimpin rohani, pendeta dan semua pemimpin rohani berikan keteladanan dari buahnya. Dari buahnya rumah tanggamu bahagia. Karaktermu berubah. Saya tidak bilang kita harus jadi seperti Tuhan karena tidak ada yang sempurna. Tapi tiap tahun ada perubahan. Rumah tangga kita baik. Anak-anak kita terdidik, termuridkan. Dari buah. Lalu bagaimana cara kita bertumbuh mengasihi Tuhan? Yang pertama, prioritaskan Tuhan jadi yang pertama dan utama dengan doa pagi. Doa pagi yang sungguh-sungguh ya, jangan agamawi ya, dengan hati. Dengan kerinduan. Jesus. Dan cara bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Prioritaskan ibadah minggu. Apalagi ibadah minggu kita superb. Ada puasa Roh Kudus. Karena janji Tuhan kalau kamu mengasihi Tuhan, memprioritaskan Tuhan, Dia kasih Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menuntaskannya. Terakhir Ibrani 10:25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sama-sama, tetapi dan semakin giat menjelang hari Tuhan. Jadi hari Tuhan sudah dekat. Kalau Tuhan tidak percepat, 2034 kalau hitungan saya, tuaian besar akan selesai. Tapi waktu dan ini kan gak ada yang tahu. Kalau Tuhan percepat nanti malam juga kita gak tahu kan. Hanya Tuhan yang tahu kan. Justru semakin giat ibadah minggu. Semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita bangkit berdiri. Dari kunci apa? D? Boleh. Percaya janjimu ajaib.